Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Kita hari ini belajar tentang sakramen Ekaristi. Setelah minggu yang lalu kita telah belajar tentang sakramen baptis, hari ini kita akan belajar tentang sakramen Ekaristi. Sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali sebagai orang Katolik. Maka hari ini kita akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu sakramen Ekaristi. Kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang bertemu denganmu, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami agar rajin mengikuti perayaan Ekaristi suci, dan bimbinglah kami untuk siap menyambut tubuhmu dengan hati yang suci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar burung pelikan, di mana ada burung pelikan bersama dengan anak-anaknya. Di situ anaknya kelihatannya lapar, gitu ya, ketika kita lihat gambarnya. Nah, gambar yang kedua, akhirnya burung pelikan pergi. Jadi induknya terbang mencari makanan. Ketika terbang mencari makan, anaknya ditimpa dalam kondisi yang lapar. Setelah itu datang tanpa membawa makanan. Ya, ketika kita melihat itu, padahal anak-anaknya sudah berharap ini. Ya, dan yang berikutnya, akhirnya burung pelikan di sini menunjukkan kelelahannya, begitu ya. Kenapa ya kelelahan kira-kira ya? Nah, kita akan baca cerita berikut ini. Ada seekor induk pelikan yang tinggal di sebuah pulau kecil di tengah laut bersama dua anaknya yang masih kecil. Setiap hari induk pelikan terbang jauh mencari makan dan sore hari dia baru pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Suatu hari induk pelikan sudah terbang kemana-mana, tetapi dia tidak mendapatkan makanan. Dengan sedih dia mendekati sarangnya. Dari jauh sudah terdengar suara anak-anaknya bercericit meminta makanan. Hati induk pelikan itu mulai tidak tega. Induk pelikan itu ingin mendapat makanan untuk anak-anaknya. Ia terbang lebih tinggi dan lebih jauh, namun ia tetap tidak mendapat makanan. Akhirnya ia pulang larut malam dengan tangan kosong. Suara anak-anaknya terdengar lemah dan menangis meminta makanan. Hati induk pelikan semakin sedih. Induk pelikan sampai di sarang. Anak-anaknya menyambut gembira karena mereka membayangkan ibunya membawa makanan yang banyak. Anak-anaknya sudah siap menengadahkan paruhnya dan membuka siap menerima makanan. Namun apa mau dikata, tidak ada makanan yang dapat diberikan induknya kepada mereka. Anak-anaknya makin menjerit dengan suara yang hampir habis. Induk pelikan menangis melihat anak-anaknya dan tidak ingin mereka mati kelaparan. Ia memberikan dirinya sendiri kepada anak-anaknya karena sedih dan kelelahan mencari makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Akhirnya induk pelikan itu mati dan anak-anaknya hidup. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita melihat gambar, mengamati gambar, dan kita mendengarkan cerita ini, kita harus mengucap syukur. Karena kita setiap hari senantiasa diberikan berkat oleh Allah melalui orang tua kita. Ya, di dalam kisah ini tadi, anak-anak ini merasa kasihan. Kenapa kasihan? Karena tidak mendapatkan makanan. Jadi induknya tidak mendapatkan makanan. Nah, maka kita patut bersyukur. Kita mensyukuri ini. Itu kata kunci dari pelajaran kita ini. Syukur. Nah, anak-anak yang terkasih, kita amati gambar berikut ini. Perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan 12 muridnya. Lalu kita baca ya dari Injil Matius. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca kitab suci. Yang punya kitab suci di rumah, dibuka, disiapkan, dibaca. Ya. Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai 19 dilanjutkan ayat 26 sampai 30. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata,
Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya merayakan atau melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kemudian Yesus berpesan, buatlah ini selalu sebagai peringatan akan aku. Anak-anakku yang terkasih, di sini kita bisa jelaskan beberapa hal. Setiap orang yang sudah baptis wajib mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kita bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengan sesama umat lainnya. Ekaristi adalah sumber kehidupan bagi orang Katolik. Dalam perayaan Ekaristi ada bagian yang penting yang disebut komuni. Seperti pada gambar itu ya. Komuni adalah saat umat menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam komuni kita dipersatukan dengan Kristus dan jemaat lainnya. Karena itu sebelum menerima komuni kita harus melakukan persiapan batin dengan berdoa yang baik dan juga menerima komuni dengan sikap yang baik. Anak-anakku yang terkasih, minggu yang lalu Pak Wana sudah tuliskan ini ya, arti sakramen. Pak Wana tuliskan lagi. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini arti sakramen. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur. Seperti yang sudah Pak Wana sampaikan tadi, perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, kenangan akan perjamuan malam terakhir antara Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir. Siapa? Yesus bersama dengan muridnya. Oke. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus. Ya, lakukanlah ini untuk mengenang akan dahku. Seperti dalam Injil Matius tadi katakan. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Dari roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Komuni adalah penerimaan tubuh dan darah Kristus oleh umat. Tubuh dan darah Kristus diberikan kepada umat. Nah, komuni kudus mempersatukan kita dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Dengan komuni kita dipersatukan dengan Tuhan dan dipersatukan dengan umat beriman yang lain yang sedang berkumpul dalam gereja. Poin penting, perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda itu apa? Liturgi sabda itu ya bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, renungan, itu termasuk liturgi sabda. Liturgi Ekaristi itu ketika proses di mana sebelum komuni. Ya, itu. Kedua bagian ini masih dibagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Ini poin penting. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, kita ambil sikap doa yang baik. Pelajaran agama hari ini telah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh lebih mengenalmu melalui pelajaran tentang sakramen Ekaristi. Engkau bersabda, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Semoga kami selalu tinggal dalam dirimu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih. Setelah ini masuk classroom, lihat presensi. Setelah presensi, anak-anak bisa kembali lihat rekaman tadi, materi tadi ya. Terus setelah itu kerjakan tugasnya. Tugasnya dilihat, di situ ada mewarnai. Ya, ada mewarnai. Maka dilihat tugasnya detail. Setelah itu anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya. Tidak usah tergesa-gesa karena sampai nanti malam tinggal waktunya. Selamat pagi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.